Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabila. Saya dari kelas MN22E. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi mulai ditemukan pada tahun 2019 telah berdampak negatif terhadap multisektor. Secara global, pada sektor ekonomi termasuk Indonesia, khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan, serta investasi, pandemi COVID-19 berdampak terhadap sentimen investor rendah pada pasar cenderung negatif. Terjadinya perlambatan ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia termasuk terhadap Indonesia, menurut Nasution DKK tahun 2020. Dari segi bahasa akuntansi manajemen, terdiri dari kata akuntansi dan manajemen. Menurut Wirasasmita DKK tahun 2002 halaman 4, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusunan dan analisis pembukuan suatu badan usaha, sedangkan produk akhirnya dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Menurut Hasanov tahun 2011 halaman 1 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melapor informasi ekonomi untuk mengambil kebijakan entitas. Informasi ekonomi yang disajikan berupa laporan keuangan suatu entitas. Dalam laporan keuangan, minimal mencakup atas neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Handoko tahun 2001 halaman 8 mendefinisikan manajemen sebagai proses karena semua manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh entitas. Manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, pengarahan, dan pengawasan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Dengan demikian, dari uraian-uraian yang disebutkan, maka yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan, keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen, yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia atau SDM, disiplin dan penilaian, memimpin rapat, menulis laporan, presentasi, dan finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen, menurut J 2001 halaman 1. Manajemen keuangan menurut Tampu Bolon tahun 2013 halaman 1 merupakan proses adaptasi suatu entitas untuk menghasilkan biaya produksi yang efisien sebagai dasar penetapan harga, mutu berstandar internasional dengan gaya desain yang dapat diterima secara global. Manajemen keuangan berkembang sebagai hasil studi secara deskriptif tentang pengelolaan operasional entitas ke arah konsepsi teoritis korporasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Menurut Hadi tahun 2012 halaman 3, manajemen keuangan merupakan ilmu dan seni bagian dari ekonomi yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan fungsi POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling sumber daya keuangan. Manajemen keuangan merupakan metode bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam bidang keuangan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Menurut Weston dan Copeland tahun 2010 halaman 3-5 mendefinisikan manajemen keuangan sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan suatu entitas. Dalam manajemen keuangan, suatu entitas seperti satu pemilihan produk dan pasar entitas, kedua yaitu strategi riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat perolehan dana dengan biaya rendah dan secara efisien, dan yang kelima penyesuaian kebijakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan persaingan.
Menurut International Certified Professional Accountant atau ICFI, akuntansi manajemen merupakan bagian inti dari ilmu manajemen terkait dengan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan akuntansi manajemen mampu secara sistematis menginformasikan kondisi keuangan secara akuntansi dalam upaya kesinambungan bisnis, di mana manajemen entitas memanfaatkan informasi akuntansi sebagai salah satu informasi yang dipergunakan dalam pengelolaan dan perencanaan strategi bisnis. Menurut The American Institute of Certified Public Accountant atau AICFI, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai praktik meluas dalam mencakup bidang manajemen strategi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Dalam manajemen strategi terkait dengan fungsi dan peranan akuntansi manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Manajemen kinerja terkait dengan fungsi pengembangan aktualisasi dalam pengembalian keputusan dan kinerja pengelolaan organisasi bisnis. Sedangkan manajemen risiko terkait dengan sumbangan dalam perencanaan kerangka acuan kerja dan implementasi identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Chartered Institute of Management Accountant atau CIMA, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Aktivitas juga berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang saham, kreditur, badan pengatur, dan otoritas pajak yang secara spesifik diperankan dalam akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen memberikan informasi akuntansi kepada internal dalam perencanaan operasional untuk pencapaian tujuan entitas. Dalam akuntansi manajemen, selalu melihat dan memberikan prediksi dan melihat ke depan dan bagaimana keputusan yang akan mempengaruhi masa depan entitas. Pengetahuan dan pengalaman akuntansi manajemen dapat diperoleh dari berbagai proses manajemen entitas. Proses-proses manajemen tersebut meliputi manajemen perencanaan, manajemen informasi, strategi pemasaran, operasional, keuangan, auditing, penilaian, logistik, penetapan harga, dan koreksi kebijakan entitas. Selanjutnya, menurut Firdaus, tahun 2020 halaman 9, dalam sistem informasi akuntansi atau SIA dikelompokkan dalam sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan terkait dengan penyampaian sajian informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi kepada pihak eksternal entitas seperti kreditor dan investor. Sedangkan sistem akuntansi manajemen merupakan sajian informasi akuntansi kepada internal atau manajemen entitas. Pengelolaan dan pemilik modal membutuhkan informasi untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan strategi entitas yang penuh dengan risiko. Dalam pengorganisasian meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki entitas untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan struktur organisasi entitas. Struktur organisasi yang dipakai hendaknya diklasifikasi terkaitkan dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada unit-unit entitas kecil. Hal ini diharapkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan entitas sudah terbagi habis sesuai dengan struktur organisasi dengan sumber dayanya. Selanjutnya, menurut Firdaus tahun 2001 halaman 10, pengarahan dan pemberian motivasi kepada SDM merupakan proses kegiatan operasional aktivitas organisasi. Kegiatan operasional rutin tersebut melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah, penyelesaian konflik, dan komunikasi yang efektif. Pengarahan dan pemberian motivasi diberikan agar SDM dapat melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang sudah digariskan dalam uraian tugas masing-masing. SDM dapat mencapai sinergi organisasi dalam mencapai tujuannya.
Informasi akuntansi manajemen yang dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas. Informasi akuntansi keuangan dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal entitas tersebut, terutama seperti pemegang saham, kreditur, dan perpajakan. Kesimpulannya yaitu akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh internal dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Sedangkan manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas yang diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Sistem informasi keuangan dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian sebagai upaya tercapainya tujuan suatu entitas. Sekian penjelasan konsep dasar akuntansi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.